Oke, sobat calon guru semuanya, baru-baru ini dari pemerintah ini telah menyelenggarakan rapat koordinasi terkait tentang percepatan penyelesaian penataan tenaga non ASN. Nah, berkaitan dengan hal itu di sini berlanjut yaitu dengan rilisnya yaitu aturan tambahan kriteria pelamar P3K dan mekanisme pengolahan nilai hasil seleksi ya. Yang mana di sini tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025. Nah, kira-kira seperti apa isinya dan apa yang bisa kita manfaatkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini yaitu Kemenpan RB itu mengeluarkan Kepmen terbaru, teman-teman. Yang pertama yaitu Kepmen nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Terkait tentang pembahasan P3K paruh waktu seperti apa, apakah kita termasuk di dalamnya dan syaratnya bagaimana, silakan simak video saya sebelumnya dan nanti akan saya sematkan di kartu video ini ya. Dan pada video ini kita akan berfokus yaitu pada mengecek informasi yang terdapat pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi ya nomor 15 tahun 2025, yaitu tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ya, dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Nah, di sini kita cek yaitu untuk di bagian yaitu penetapannya ya, yaitu keputusannya kira-kira seperti apa. Jadi di sini kita langsung cek saja, inilah diperuntukkan bagi teman-teman yaitu pegawai non ASN yang sudah terdaftar di database BKN, teman-teman. Kita cek di bagian ini ya, yaitu untuk diktum pertama. Nah, di sini adalah disebutkan bahwasanya kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K itu adalah pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ya. Nah, ini yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi yang dimaksudkan dalam pegawai tambahan yaitu kriteria pelamar tambahan itulah mereka yang terdaftar di database BKN, yang mana dalam hal ini yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi P3K tahap 1, kemudian tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, dan juga belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, teman-teman. Kemudian untuk yang kriteria keempat itu adalah di sini teman-teman yang sebetulnya ini adalah telah memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Nah, kalau misalkan kita melihat menyimak pada live tadi ya, itu dikarenakan ada yang sakit, ada juga yang pergi ibadah umroh, teman-teman. Nah, jadi untuk kriteria itu nanti bisa mendaftar ya. Kemudian yang E yaitu yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS ya tahun anggaran 2024. Jadi yang dimaksudkan dalam yaitu kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K itu adalah di sini ada 5 kriteria ini ya. Kemudian untuk diktum yang kedua di sini seperti yang disebutkan, pelamar yang dimaksud pada diktum pertama itu ini dapat melamar pada seleksi P3K tahap 2 di instansi pemerintah tempat bekerja sesuai dengan pangkalan data di database BKN ya. Jadi sekarang ini sudah tanggal 14, maka teman-teman pendaftaran tahap 2 itu kan ditutup tanggal 15 ya. Maka teman-teman masih punya waktu yaitu sekitar 2 hari ya. Silakan saja segera melakukan pendaftaran. Kemudian diktum ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud di diktum pertama ya, ini adalah melamar pada jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Nah, ini teman-teman. Yang keempat yaitu jika kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan di diktum ketiga ini ya. Jadi jika nggak sesuai dengan ijazah yang kita miliki, maka di sini teman-teman bisa melamar dengan jabatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan juga penata layanan operasional. Nah, ini jadi bagi kalian yang masuk dalam kriteria tadi maka melamar sesuai dengan ijazahnya dan formasi yang ada. Kemudian jika nggak ada maka kalian memilihnya itu di sini. Ini adalah untuk formasi yang dilamar ya. Nah, kemudian di sini untuk yang diktum kelima itu kira-kira seperti apa?
Nah, disebutkan bahwasanya bagi pelamar di instansi pemerintah yang belum mengusulkan penetapan kebutuhan P3K, maka dapat melamar pada jabatan itu adalah pada diktum keempat ya, pada seleksi P3K tahap 2, dan akan diberikan penetapan kebutuhan setelah pengumuman hasil seleksi. Yang penting teman-teman nanti mendaftar gitu ya. Kemudian keenam, itulah pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan nanti akan diangkat menjadi P3K. Nah ini, jadi teman-teman yang nanti dinyatakan mendapatkan formasi nanti akan diangkat menjadi P3K. Kemudian untuk penentuan pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan, ini adalah pada diktum ke-6 ini ya, yang bisa diangkat ini, itu diprioritaskan bagi pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non ASN ya, dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah jadi ini. Dan selanjutnya di sini untuk diktum yang ke-8, yaitu jika masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan, kebutuhan nanti dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Ini dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan, yaitu yang pertama yaitu pelamar prioritas. Nah ini adalah dalam hal kebutuhan belum terpenuhi, ini adalah semacam aturan yang terkait tentang optimalisasi formasi teman-teman. Nah ini ya, sama halnya dengan optimalisasi PNS kemarin, CPNS, ini adalah untuk optimalisasi P3K, ini adalah seperti ini, seperti yang telah kita bahas ya pada video sebelumnya. Jadi didahulukan untuk pelamar prioritas, kemudian XDHK 2, kemudian pegawai di database BKN, kemudian pegawai yang aktif di instansi pemerintah, kemudian lulusan PPG. Ini adalah untuk urutan, nanti adalah untuk optimalisasi formasinya. Berikutnya untuk yang diktum ke-9. Nah di sini jika jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah ini. Nah jika pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah di sini dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan telah ikut seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, diangkat P3K paruh waktu. Nah terkait tentang mekanisme pengangkatan paruh waktu ini sudah kita bahas ya, ini sesuai dengan yang tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Di sini detail, yaitu dijelaskan untuk kriterianya, kemudian mekanisme, hak-haknya, kemudian untuk tahapan bisa diangkat penuh waktu seperti apa, ini sudah jelas ya, yaitu pada Kepmenpan nomor 16 ini. Nah di sini kita lanjutkan, yaitu berikutnya untuk diktum yang ke-11. Dari sini dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan ini dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk P3K nantinya, paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, ini sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini ya. Kemudian untuk yang diktum ke 12 ini adalah kebutuhan yang dimaksud itu pada diktum ke-9, kemudian ke-10 dan 11 itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dengan kepada Menpan ya, kepada Menpan RB. Nah, berikutnya di sini diktum yang ke-13, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K ini adalah kalau misalkan P3K adalah P3K penuh waktu ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian dari evaluasi kinerja. Artinya ketika teman-teman nanti diangkat P3K paruh waktu, nantinya itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, syaratnya adalah di sini tersedia anggaran, kemudian dan juga mendapatkan evaluasi kinerja maupun juga hasil penilaian kinerja itu minimal baik ya. Kemudian usulan sebagaimana dimaksud itu disampaikan oleh PPK, dalam hal ini adalah pejabat pembina kepegawaian kepada Menpan ya. Kemudian keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu ditetapkannya ini adalah di Jakarta tanggal 13 Januari 2025. Nah di sini bagi teman-teman yang belum melamar, ini waktunya masih 2 hari, silahkan segera saja untuk melakukan pendaftaran ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.